teman-teman semua, selamat datang di podcast STT St. Paul Bandung. Kali ini kita akan membahas seputar anak muda dan gereja dengan narasumber kita, Kak Raisa. Yeay. Selamat datang, Kak. Kita langsung saja kali ya ke pembahasan yang pertama. Nah, menurut Kak Raisa sendiri, makna gereja itu apa sih? Kakaknya belum perkenalkan diri. Oh iya, perkenalkan, aku Ariela yang akan menjadi moderator sepanjang podcast ini. Oke. Gereja ya tadi ya. Kalau menurut aku gereja itu adalah rumah sih. Rumah, tapi dia tuh lebih dari cuma sekedar gedung yang kita datangi setiap hari Minggu untuk beribadah. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya komunitas di dalamnya. Gitu. Komunitas di dalamnya. Ya. Keluarga dan rumah sih kalau menurut aku gereja itu. Keluarga dan rumah. Oke, kalau boleh tahu nih kira-kira Kak Raisa tuh udah berapa lama sih bergereja? Mungkin sama usianya juga ya, biar terbukti bahwa kita tuh masih muda. Iya, masih muda. Kalau usia sih sekarang aku 25 tahun, jalan 26. Masih muda nggak tuh? Masih muda sih. Kalau Ella? Lebih muda. Oh, lebih muda. 23 jalan 24. Ya, berarti kita masih anak muda masih lah ya. anak muda. Dan kalau bergereja sih udah dari bayi. Dari kecil. Iya, dari kecil memang udah Kristen, tapi mungkin kayak benar-benar baru ngerti soal gereja itu ya beranjak remaja kali ya. Berarti apakah makna gereja menurut Kak Raisa itu dari dulu sudah seperti itu atau mungkin ada perubahan dari waktu ke waktu? Kalau dulu mungkin lebih mikirnya gereja itu hanya sebagai tempat beribadah, sebagai gedung gitu ya? Iya, tempat beribadah aja. Belum ada waktu masih kecil tuh belum ada kayak perasaan memiliki gitu. Karena kan memang orang tua kan udah Kristennya, udah pelayan Tuhan gitu dari dulu. Jadi ya aku kan cuman ikut aja. Ke gereja tuh cuman ikut, cuman ngeliat. Tapi justru dengan aku banyak ngeliat dari kecil itu, semakin dewasa yang ngebentuk definisi itu tadi. Jadi gereja itu bukan rumah, cuma rumah dan keluarga gitu. Mungkin di luar sana masih ada nih anak muda yang persepsinya, yang pandangannya tuh belum berubah. Dari dulu mungkin masih menganggap gereja itu ya hanya tempat untuk mencari teman, tempat untuk mencari jodoh mungkin, atau itu hanya banyak ya. Ya banyak sih. Bahkan aku sendiri gitu pernah punya pemikiran seperti itu. Aku pernah berpikir bahwa gereja itu hanya ya tempat untuk berkumpul aja gitu, untuk aku cari relasi, perbanyak teman dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Raisa sendiri itu bagaimana sih? Pandangan seperti itu benar atau bagaimana? Pandangan kayak gitu sih sebenarnya bisa dibilang gak 100% salah ya kalau menurut aku, karena namanya manusia kan pasti awalnya saya ada kebutuhan yang harus dia penuhi lah. Kayak misalnya pertemanan kan sebenarnya kebutuhan manusia untuk bersosialisasi. Terus misalnya cari pasangan, itu juga kan kebutuhannya. Nah, dan masih mending kalau misalnya kebutuhan itu mereka coba penuhi di dalam gereja. Sebenarnya itu bagus sih, salah satu langkah awal yang bagus kalau menurut aku. Cuman kalau misalnya motivasi awalnya itu tuh untuk cari pasangan, misalnya untuk cari pacar, terus gak dapet nih, udah 6 bulan, setahun, 2 tahun kok gak dapet ya pasangan di gereja, udahlah pindah gereja aja gitu. Nah itu baru salah kalau menurut aku. Jadi mungkin motivasi awalnya gak apa-apa seperti itu, tapi kan pasti kita kalau ke gereja pasti bertumbuh kan lah, kalau misalnya tempat itu memang tepat gitu ya. Nah masa kita imannya udah bertumbuh, masa motivasinya masih tetap sama? Harusnya seiring dengan bertumbuhnya iman kita, pasti motivasi kita juga lama-lama berubah sih kalau menurut aku. Kalau misalnya motivasinya masih sama, mungkin harus dipertanyakan ya, apakah bertumbuh, benar-benar imannya bertumbuh nggak itu tuh di dalam gereja, atau sama-sama aja. Kalau Ella tadi pengalamannya kayak gimana? Kalau Ella dulu awalnya ke gereja itu tujuan utamanya beneran untuk cari teman. Karena Ella merasa kalau punya teman di gereja tuh pasti akan lebih baik. Terus kayak seru aja gitu, kita hari Minggu ketemu, mungkin pulangnya bisa fellowship dan lain sebagainya gitu. Tapi kenyataannya nggak semua orang bisa diajak berteman. Jadi Ella merasa kayak nggak cukup gitu, tidak terpenuhi apa yang Ella inginkan. Akhirnya Ella kecewa dan nggak ada rasa semangat lagi gitu untuk pergi ke gereja. Kalau pengalaman Ella segitu ya. Sampai akhirnya kesini-sini sama sih, berarti bertumbuh lah ya kalau bisa dibilang.
karena sekarang udah berubah. Emang itu nggak salah kan, kita emang butuh bersosialisasi, butuh punya relasi. Tapi kalau dari Ella sendiri gitu, kalau tujuan utamanya untuk itu malah kita nggak akan dapet, nggak akan terpenuhi itu tuh, nggak akan terwujud, Tuhan nggak akan kasih. Tapi kalau tujuan utamanya ke gereja untuk Tuhan gitu, fokus utamanya, justru Tuhan akan kasih itu semua gitu. Tiba-tiba sekarang Ella dapat banyak teman gitu, jadi sekarang ke gereja tuh motivasinya jadi happy aja gitu, karena udah punya motivasi yang benar gitu. Kalau menurut Ella sih, yang Ella rasa selama ini gitu. Nah ya itu bagus, itu contoh real ya, maksudnya yang Ella alamin sendiri juga kan. Kayak motivasi awalnya memang untuk cari teman dan nggak salah, tapi seiring berjalannya waktu kan apa ya, ada pertumbuhan, berarti ada perkembangan gitu kan, dari cara gimana kita berpikir. Pokoknya jangan jadikan motivasi lain itu sebagai yang utama gitu. Ya, nah cuman sekarang kenyataannya tuh banyak anak muda yang kecewa loh sama gereja. Kalau menurut aku sih karena kayak ini ya, gak tau kalau menurut Ella kenapa? Atau ya, Ella pernah denger sih dari beberapa temen gitu, ada yang cerita katanya, oh ternyata pengurus gerejanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Katanya gereja itu harus penuh kasih, pokoknya harus baik lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya prakteknya tidak seperti itu. Kebanyakan kecewa karena itu sih kalau temen-temen Ella. Karena orang-orang di dalam gerejanya ya. Karena orang-orangnya, karena manusianya akhirnya mereka mundur, nggak mau ke gereja lagi gitu. Iya, dan banyak sih yang kayak gitu. Tapi kadang itu menurut aku ya, kayak bukan sepenuhnya salah anak mudanya gitu. Karena memang kadang wajar dong, kayak misalnya kita datang ke suatu, misalnya apa ya, hotel gitu, kita kan mau nginep di situ tuh, tapi resepsionisnya nggak ramah sama kita. Pasti kesan pertama kita sama hotel itu jadi buruk kan. Dan kayaknya satu sisi juga agak mirip gitu sama gereja, ya nggak sih? Misalnya kita datang ke satu gereja, baru pertama kali ke gereja, belum pernah misalnya, terus yang nyambut kitanya nggak senyum, nggak ada apa ya, nggak ada kasih, nggak ada penerimaan, otomatis kan kesan anak muda itu terhadap gerejanya jadi buruk juga kan. Walaupun sebenarnya mungkin gereja itu nggak seburuk itu gitu. Jadi menurut aku itu juga ada satu sisi tanggung jawabnya gereja sih, ya nggak sih? Tanggung jawab gereja untuk bisa mencerminkan karakter Kristus itu di dalam hidup mereka. Nah cuman kadang anak muda juga satu sisi ya harus bisa apa ya, ya walaupun proses ya, maksudnya nggak semua bisa langsung berpikir ya aku mau fokusnya ke Tuhan, gitu kan nggak bisa ya, harus ada prosesnya. Nah cuman memang kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya sampai anak-anak muda itu mengalami kekecewaan sama orang yang ada di gereja, mungkin satu hal yang bisa kita lakuin adalah berbesar hati sih kalau menurut aku. Gimana menurut Ella? Tapi berbesar hati juga sulit sih. Iya. Namanya udah kecewa pasti ada perasaan ingin, mungkin kayak negur susah, jadi kayak ingin pindah aja atau pindah ke gereja sama sekali. Sulit sih kalau iya sih. Makanya itu tadi aku bilang kan proses ya, nggak bisa langsung seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kecewa ke orangnya masih nggak apa-apa, namanya juga manusia ya, pasti punya perasaan kan. Tapi jangan sampai kekecewaan kita terhadap manusia itu jadi disamakan dengan kekecewaan kita terhadap Tuhan. Jadi kita kecewa juga sama Tuhan, jadi Tuhan kena imbasnya. Kena imbasnya gitu. Padahal kan kecewanya masalahnya sama orang itu gitu. Jadi apa ya, pola pikirnya gitu yang harus diubah. Jangan kecewa sama Tuhan ya, Tuhannya mah nggak berubah dari dulu sampai sekarang, nggak ada perubahan, dia tetap sayang sama kita, tetap mengasihi kita. Cuman mungkin beberapa orang kurang maksimal aja gitu dalam menyalurkan kasih dan penerimaan itu gitu, jadinya mereka kecewa. Justru itu sebenarnya jadi tantangan juga sih buat anak muda, biar saling mengingatkan gitu. Jangan takut gitu untuk saling mengingatkan, walaupun mungkin itu pengurus udah punya jabatan ini itu, tapi kan di gereja kita ngapain sih, maksudnya salah satu bukti kasih itu kan menegur kalau ada salah dong. Jadi jangan sampai dibiarkan terus-menerus seperti itu, nanti malah tidak sama-sama bertumbuh gitu. Jadi kalau menurut Ella kita harus saling melengkapi justru. Benar. Dan kalau misalnya kita kayak
misalnya kita di pihak gerejanya nih, terus kita melakukan kayak gitu, terus ada orang yang kecewa sama kita, ya namanya juga kita juga kan manusia ya, mungkin ada hal-hal yang disalahartikan gitu, yang disalahartikan. Ya udah, kita jadikan pembelajaran aja sih, maksudnya berarti untuk kedepannya kita harus lebih berhati-hati, harus lebih bijaksana gitu dalam melakukan hal-hal tertentu. Jadi bahan evaluasi jadi juga bahan untuk bertumbuh terus tiap waktu. Karena kan waktu itu juga kita pernah kejadian justru ya lah ya, kayaknya baru-baru ini sih, ada salah satu anggota kita gitu yang menyalahartikan, ya kan, mungkin kita maksudnya bukan ke situ tapi dia salah arti dan akhirnya kecewa sama kita gitu. Cuman waktu itu untungnya dia mau terbuka sama aku waktu itu, mau terbuka, dan dia bagusnya itu dia berani untuk menyampaikan kekecewaannya. Jadi dia nggak langsung pergi gitu aja, ghosting gitu ya, nggak langsung ghosting kita juga, jadi nggak tahu kan karena apa. Dia berani untuk menyampaikan kekecewaannya, dan saat itu aku jujur udah nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena kan aku juga nggak bisa memaksakan kehendak dia untuk tetap ayolah datang sama kita gitu kan, nggak bisa ya, karena kan itu kehendak masing-masing orang lah. Tapi di situ aku cuman bisa bilang ke dia sorry, aku bilang sorry kalau misalnya ada orang yang memang nyakitin hati kamu, sorry, dan kalau misalnya memang kamu udah memilih untuk tidak datang lagi, ya udah nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Tapi ada satu hal yang aku minta gitu dari kamu, yaitu tolong berusaha untuk maafin orang yang nyakitin kamu itu, dan jangan sampai kamu jadi nggak mau ke gereja lagi gitu. Maafin, walaupun nggak di sini, maksudnya nggak di tempat yang sama. Kalau misalnya kamu mau pindah ke gereja lain, ya nggak apa-apa, yang penting kamu tetap imannya tuh tetap sama, gitu sih. Ya memang namanya manusia ya, perasaannya harus dijaga juga ya. Apalagi mungkin Gen Z zaman sekarang gimana nih? Katanya mudah tersinggung sih. Ya kita nggak tahu ya, kita juga termasuk Gen Z lah ya, termasuknya kan sampai berapa sih, 97 akhir 98, 97? Iya kayaknya sampai kayaknya sih gitu ya. Itu sih kalau dari aku lah. Sebenarnya kayaknya masih banyak pertanyaan yang mau dibahas sih, karena ini kan topik yang menarik banget gitu ya, anak muda dan gereja. Tapi mungkin karena waktu yang terbatas gitu ya, dari Kak Raisa sendiri ada mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah, khususnya anak muda ya, dalam bergereja. Ini kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Oke, mungkin untuk anak mudanya dulu ya, karena ini kan ada kayak dua pihak ya. Kalau anak mudanya yang tadi itu yang soal motivasi, kita ke gereja itu boleh kita punya motivasi, misalnya untuk cari pacar, cari teman, cari komunitas, itu bukan tujuan yang salah kok. Lebih baik daripada kita cari di tempat lain gitu kan. Tapi pastikan motivasi awal kalian itu berkembang seiring berjalannya proses pertumbuhan iman kalian gitu. Jadi jangan sampai, mungkin ini kita kayak cross check masing-masing aja gitu ya, motivasi kalian waktu awal masuk gereja sampai sekarang saat ini, apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya nggak ada perubahan, mungkin kalian harus tanya diri kalian lagi sendiri, saya tuh sebenarnya motivasi gerejanya udah bener atau enggak gitu. Terus kalau untuk gereja, ya itu tanggung jawab kita sebenarnya sebagai pelayan-pelayan di gereja untuk bisa memastikan karakter kita itu udah sesuai dengan Kristus atau belum. Apakah kita udah menunjukkan kasih dan penerimaan itu atau belum. Wajar dong kalau orang datang kecewa kalau kita cemberutin, ya kan lah. Aku aja mungkin kalau datang ke gereja tertentu terus semuanya pada kayak cuek gitu, males nggak sih datang? Ya kan, wajar sih kalau menurut aku. Jadi gereja juga punya tanggung jawab gitu untuk bisa mempraktekkan itu. Ya kan nggak susah ya untuk kita senyum, hai, untuk bilang hai, apa kabar, kamu udah makan belum, ayo kita makan, abis ini kamu kemana, ngopi yuk. Itu kan maksudnya apa ya, kata-kata yang nggak susah untuk diucapkan sebenarnya. Jadi untuk gereja, untuk misalnya anak-anak muda nih yang pelayanan di gereja, mungkin kita harus introspeksi diri, apakah kita udah mempraktekkan kasih dan penerimaan itu atau belum di gereja. Itu sih, panjang ya. Kesannya cukup panjang, tapi pasti ini amat sangat membantu teman-teman yang menonton ya, apalagi khususnya anak muda. Semoga setelah menonton podcast ini kita bisa punya motivasi yang benar, yang utama tuh untuk Tuhan gitu, ke gereja. Itu sih, semoga banyak hal-hal bermanfaat yang teman-teman dapatkan dari podcast ini.
sekian ya, podcastnya sudah berakhir. Terima kasih untuk Kak Raisa. Sama-sama. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang sudah dibagikan. Ini mah sharing-sharing. Sharing cerita-cerita pengalaman yang sudah dibagikan. Jangan lupa untuk follow media sosial STT Senval Bandung ya, nanti mungkin akan dicantumkan. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.